Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut pendadaran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita mengalami pendadaran untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita untuk menjadi insan al-kamil, manusia yang sempurna, manusia yang kembali kepada fitrah kemanusiaannya, yang penuh rahmah kepada sesama maupun kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ada tahapan-tahapan yang kita lalui ketika kita melaksanakan ibadah puasa. 10 hari yang pertama adalah awaluhu rahmatun. Allah menebar rahmat kepada seluruh alam semesta, kepada siapa saja yang mau menangkap rahmatnya untuk menjalankan ibadah puasa. Ketika 10 hari pertama itu bisa diraih, rahmat Allah bisa diraih oleh shaim, orang yang berpuasa, maka yang ada pada yang bersangkutan adalah adanya sifat-sifat ulas asih. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Oleh karena rahmat Allah lah hatimu menjadi lemah lembut. Jika hati kita sudah mengalami proses-proses untuk menjadi lemah lembut dari sifat-sifat keras hati dan lain sebagainya, maka yang muncul kemudian adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ampuni mereka dan mintakan ampun mereka. Itu adalah asar, bekas yang bisa diperoleh dari orang yang melaksanakan puasa selama 10 hari. Kemudian tahapan berikutnya adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sifat-sifat yang penuh maaf dan suka memaafkan itu muncul pada shaim, orang yang berpuasa, maka Allah akan menurunkan maghfirahnya kepada yang bersangkutan. Selama 20 hari ini shaim mengalami proses-proses rohaniyah, di mana rohaninya lebih muncul ke permukaan daripada nafsu-nafsu jasmaniahnya. Oleh karena itu, di ketika 10 hari yang ketiga inilah Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, mengajarkan kepada keluarganya untuk mengoptimalkan 10 hari yang terakhir ini di dalam rangka meraih berbagai keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Mengapa 10 hari yang terakhir ini yang ditekankan oleh Rasulullah dengan melakukan upaya-upaya untuk menambah qiyamul lail, dengan upaya-upaya untuk lebih menahan diri dari nafsu-nafsu yang terkait dengan jasmaniah, makan dan minum. Diceritakan bahwa 10 hari yang terakhir itu Rasulullah lebih mengetatkan ikat pinggang, karena di 10 hari yang terakhir inilah Allah menurunkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Di Lailatul Qadar ini para malaikat turun untuk memberikan berbagai hal yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ketika dimensi spiritualitas manusia
dimensi rohaniyah berada pada sifat-sifat ilahiyah, karena manusia adalah terdiri dari rohaniyah, wa nufikha fihi minar ruh. Ketika dimensi rohaniyahnya membumbung tinggi melalui proses-proses puasa, maka di ketika itu, ketika tanazzalul malaikah, malaikat turun untuk menyapa manusia, ada simtut, ada keterkaitan sifat-sifat kemalaikatan yang kemudian ditangkap oleh so'imin, sehingga ada peristiwa rohaniyah yang luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang berpuasa, yang dari situ kenikmatan-kenikmatan ketika ada sentuhan-sentuhan rohaniyah pada dimensi rohaniyah manusia, maka dirasakannya dia menjadi manusia seperti fitrahnya, manusia yang bersih, manusia yang suci. Kemudian sifat-sifat kemanusiaan yang positif terhadap berbagai hal akan dirasakannya. Dampak puasa yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasakan adanya Lailatul Qadar, maka yang muncul kemudian adalah ketika dia melihat fenomena yang ada di sekitarnya, dirasakannya adanya kesejukan, dirasakannya adanya kedamaian, dirasakannya adanya ketentraman. Itulah hikmah Lailatul Qadar yang harus kita raih selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dengan harapan mudah-mudahan ketika Lailatul Qadar bisa kita raih, kita betul-betul menjadi manusia yang baru, manusia yang kembali kepada fitrah semula, yaitu orang-orang yang suka untuk melakukan kebaikan, orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Sebagaimana tujuan kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa mencurahkan segenap daya dan upaya kita dalam rangka meraih Lailatul Qadar, yang dengannya kita akan menjadi manusia yang sama sekali baru dari waktu-waktu sebelumnya. Proses-proses pendadaran betul-betul akan meningkatkan sisi kemanusiaan kita sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university.